Hai, halo Virgo, apa kabarnya? Dan di video kali ini saya akan membacakan prediksi buat kamu di akhir tahun 2021. Jadi video ini timelinenya itu berlaku dari bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2021. Namun sebelum kita mulai ya, perlu dipahami bahwa reading ini bersifat general. Bisa aja resonate, bisa juga enggak, atau mungkin bisa resonate untuk orang-orang yang berada di sekitar kamu. Oke, langsung aja ya, kita mulai temukan kartunya buat kamu Virgo. Virgo. Oke, udah keluar nih. Ada the sun. Two of Wands. Seven of Cups. Three of Coins. Dan the Moon. Oke, kita mulai dari mana ya? Mulai dari mungkin dari sini ya. Jadi di sini di dua kartu dijelasin ya bahwa kamu nanti di akhir tahun ya ini dihadapkan pada pilihan yang mungkin sedikit ngebuat kamu bingung karena pilihan ini sangat-sangat bertolak belakang dan kamu nggak tahu harus milih yang mana. Namun di kartu ini dijelasin ya, apapun pilihannya, ini ada dua jenis pilihan yang mungkin bisa kamu pilih. Jadi di antara keduanya ini benar-benar sebenarnya tidak berpengaruh fatal pada kehidupan. Jadi dalam artian yang manapun yang kamu pilih, ini sebenarnya keduanya bagus ya. Dalam artian kamu benar-benar memilih dengan hati dan benar-benar fokus pada pilihan itu. Jangan sampai ada penyesalan kayak setelah pilih terus kamu jadi kepikiran, kenapa sih aku nggak pilih yang itu aja, kenapa nggak pilih yang satunya aja, padahal kamu udah memilih yang B. Misalkan ada dua ya pilihan, ada A dan B, kamu udah milih B. Dalam proses menjalankan pilihan kamu yang B ini, kamu kayak kepikiran kenapa nggak pilih yang A aja tadi gitu, padahal kamu udah di tengah-tengah jalan nih. Jadi fokuslah pada apa yang kamu pilih dan jangan sampai ada penyesalan, karena apapun yang kamu pilih sebetulnya adalah pilihan yang baik asalkan kamu emang benar-benar menjalankannya dengan sepenuh hati. Oke. Terus di sini adanya sedikit kejadian. Kamu dihadapkan pada suatu kejadian yang sebetulnya ya menurut kamu itu kurang menguntungkan kamu. Ya anggap aja suatu kesialan gitu. Tapi sebetulnya kesialan yang terjadi ini bisa berdampak baik untuk kamu di kedepannya. Bahkan kamu kayak nanti bakal mikir, andai saja dulu aku nggak ngelakuin itu, mungkin aku nggak sebaik sekarang gitu. Jadi kayak ada suatu kejadian yang mungkin kamu beranggap itu suatu kesialan, padahal kejadian itulah yang sebenarnya adalah mengarahkan kamu ke hal yang lebih baik ke depannya. Jadi ketika kamu berada pada situasi dan kamu ngerasa kok sial banget ngehadapin ini gitu, kamu jangan pernah ngerasa uh, menyesal ya. Lakuin aja sebaik yang kamu bisa dan jangan sampai kayak menggerutu gitu ya, menggerutu, karena hal yang terjadi sekarang ini ya emang kedepannya mungkin bisa membawa ke hal yang lebih baik dari sekarang. Ada satu momen dimana di sini kamu kayak merindukan sesuatu. Apa nih yang kamu rindukan? Kalau dilihat ya gambarnya ini kayak legenda, kamu tahu legenda Jepang nggak? Itu namanya Princess Kaguya. Jadi Putri Kaguya yang sebenarnya dia itu asalnya dari bulan, namun diturunkan ke bumi untuk ya mendapat hukuman lah atas apa yang dia pernah lakukan. Dia ini pengen banget loh untuk kembali ke bulan,
pengen kembali ke suatu tempat, tapi ada dua sisi dari hatinya itu yang nggak bisa bergerak. Jadi kalau dilihat dari sini ya, dia pengen ngerinduin banget sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, tapi dia nggak bisa kembali gitu. Sama kayak kamu, mungkin kamu merindukan sesuatu, merindukan momen dengan seseorang, atau merindukan sesuatu yang sebetulnya nggak bisa kembali gitu. Kalau dilihat lagi ya, gambar pendukungnya di sini ada gambar dua musang ya, yang satu ngelihat ke hal yang sama, satunya lagi ngelihat ke bayangannya aja gitu. Jadi satunya lagi di sisi hati kamu tuh pengen kembali ke masa lalu, tapi sisi lain kamu sadar bahwa itu nggak mungkin. Jadi kamu kayak nyimpen kerinduan itu dalam-dalam tanpa berusaha keras untuk mewujudkannya. Iyalah, karena kamu tahu banget ya bahwa sekeras apapun kamu mencoba, hal itu nggak mungkin kembali. Jadi di sini diminta untuk lebih move on, merelakan sesuatu yang emang nggak bisa kembali. Itu cuma bisa disimpan sebagai memori, tapi jangan sampai memori ini merusak masa depannya kamu. Dalam artian kamu juga harus move on, menjalani hidup kamu sebagaimana seharusnya, sehingga kamu bisa tetap menjalankan masa depan kamu dengan baik tanpa harus menghilangkan memori yang kamu rindukan. Gitu, Virgo. Kalau untuk kartu The Sun, di sini secara garis besar ya, nggak ada permasalahan berarti di kehidupan kamu. Karena apapun yang terjadi sebenarnya, baik itu berupa pilihan manapun yang kamu ambil itu adalah pilihan yang baik. Atau bahkan kejadian yang buruk sekalipun, ada hikmah baik yang mungkin bisa terjadi di baliknya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan di hidupan kamu, karena percayalah bahwa sesuatu yang kurang menyenangkan itu bisa ngebawa sesuatu yang lebih baik ke depannya buat kamu. Jadi kalau dilihat di akhir tahun ya, kehidupan kamu emang nggak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan, nggak ada yang benar-benar menyiksa banget di akhir tahun ini, karena sesuatu yang bisa terjadi itu semuanya mengarah ke hal yang baik. Jadi kamu harus benar-benar menjalankan kehidupan kamu sebaik mungkin dan sebaik yang kamu bisa. Oke? Ya, gitu ya. Para Virgo yang sedang merindu, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kamu bisa menangkap pesannya. Like video ini jika suka, dan bagi kamu yang ingin curhat, boleh kirimkan curhatan melalui alamat email yang ada di kolom deskripsi. Saya Arul Ong, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.